Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Universe 8101. Di universe ini makhluk hidup yang menjadi dominan dan membangun peradaban di planet bumi bukanlah manusia, melainkan berbagai jenis simian non-manusia. Termasuk diantaranya adalah monyet, simpanse, gorila, orangutan, babun, dan mandrill. Universe ini diceritakan dalam komik Marvel Apes isu 1-4. Seperti di berbagai bumi lainnya, di bumi universe ini juga terdapat kota-kota besar berisi gedung-gedung pencakar langit. Bedanya adalah perkotaan di sini lebih menyatu dengan alam. Pepohonan tumbuh di gedung-gedung, sedangkan jalanan di sana bukanlah aspal melainkan tanah. Salah satu kawasan metropolitan semacam ini bernama Manhattan. Seperti banyak universe lain juga, dunia Marvel Apes memiliki beragam hero dan villain. Salah satu hero ini adalah seekor monyet bernama Spider Monkey alias Peter Parker. Suatu hari Peter dilemparkan hingga terhempas menghantam gerobak pisang tusuk keliling. Sang pelempar adalah seekor orang utan bernama Dr. Octopus alias Otto Octavius. Peter kemudian dicekik oleh tentakel logam Otto. Dalam situasi genting ini, untungnya Peter mendapat bantuan dari dua hero lainnya, yaitu Ape X alias Roy Reyna bersama sahabatnya seekor simpanse bernama Speedball alias Robbie Baldwin. Roy sebenarnya merupakan seekor monyet. Ketika memakai sebuah topeng sihir, dia dalam sekejap berubah menjadi gorila yang perkasa dan disebut Ape X. Para hero ini tergabung dalam tim Ape Avengers. Berkat bantuan Speedball dan Ape X, ujung-ujungnya Otto bisa dikalahkan. Otto kemudian diikat dalam jaring dan dibawa ke Ape Avengers Tower. Di bangunan tersebut ada lebih banyak lagi anggota Ape Avengers, termasuk Gorilla alias Hank Pym, Iron Man Drill alias Tony Stark, Miss Marv Ape alias Carol Danvers, Captain America, Thor, Wasp, Quicksilver, dan Scarlet Witch. Ape Avengers punya tradisi merehabilitasi para villain yang telah ditangkap dan mengubah mereka menjadi hero. Karena itu, tim ini juga beranggotakan para makhluk yang sebelumnya merupakan villain, termasuk Jaggermong, Shenmong, Boomerangutan, dan Scorpion. Seperti mereka, Otto juga diperintahkan untuk berubah. Dengan dikelilingi para hero, semua tentakel logam Otto dicabut sehingga dia merasa kesakitan. Meskipun begitu, ini justru membuatnya semakin membenci para hero. Dia tidak akan bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia bertekad untuk nantinya memberi mereka pembalasan. Karena sikap tersebut, Captain America memutuskan memberi hukuman, yaitu kematian. Dia menghantam Otto memakai perisainya. Kemudian para anggota lain Ape Avengers mengeroyok Otto. Mereka menghajarnya sampai akhirnya dia tewas. Sifat mereka lebih kejam dibandingkan para hero Avengers di universe utama. Di universe Marvel Apes, pembunuhan memang lebih diwajarkan. Misalnya Spider Monkey menghabisi penjahat yang telah membunuh Paman Ben. Spider Monkey tidak merasa menyesal sama sekali. Bahkan dia berharap bisa melakukan pembunuhan itu sebelum Paman Ben meninggal. Selain Ape Avengers, tim hero lain di universe Marvel Apes adalah Fantastic Four. Seperti di universe utama, versi Fantastic Four ini beranggotakan Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm, dan Ben Grimm. Mereka menaiki pesawat keluar angkasa dan terkena sinar kosmik. Bedanya dari universe utama adalah perubahan terhadap Susan. Selain bisa menjadi tidak kasat mata dan menciptakan force field, penampilan Susan berubah menjadi jauh berbeda. Reed telah berkali-kali berusaha demi memulihkan penampilan Susan. Sayangnya, dia selalu gagal. Susan sendiri merasa malu pada wujudnya sehingga jarang memperlihatkan diri. Di universe Marvel Apes, ada kelompok kera mutan yang disebut X-Apes atau X-Simians. Salah satunya adalah Wolverine alias Claw Monkey. Mereka bukan hanya dibenci oleh para kera biasa, tetapi juga oleh Ape Avengers yang menganggap X-Ape hanya sedikit lebih tinggi derajatnya di atas penjahat. Karena itu, ketika menemukan X-Ape, Ape Avengers berusaha menangkap mereka agar bisa merehabilitasi mereka menjadi bagian dari Ape Avengers. Selain penduduk bumi, para makhluk kosmik dan dewa di universe Marvel Apes juga adalah kera dan semacamnya. Termasuk diantaranya adalah Grelactus yang merupakan seekor orang hutan. Tempat tinggal para dewa Nordik disebut Apesgard. Para dewanya merupakan orang hutan, termasuk Odin, Loki, Enchantress, dan Torangutan.
Suatu hari karena sifatnya yang arogan, orangutan dihukum oleh Odin. Agar memperoleh sifat rendah hati, orangutan dibuang ke bumi dan diubah menjadi seorang kera biasa yang pincang bernama Dr. Donald Blake. Di bulan, ada The Watcher yang merupakan seekor orang utan juga. Seperti versi universe utama, Watcher ini mengamati bumi. Dia adalah seorang pemabuk. Dia kecanduan minuman keras sehingga tempat tinggalnya menjadi berantakan, serta kata-katanya terkadang tidak jelas. Salah satu minuman keras kesukaannya disebut Ultimate Nullifier. Dalam tugasnya mengamati bumi, dia melihat Waps alias Janet Van Dyne dan merasa terpesona. Bahkan dia seringkali terus-menerus memperhatikannya. Suatu hari Watcher menyadari sesuatu yang mengagetkan, yaitu kemunculan Watcher-Watcher yang bertugas mengawasi Watcher. Awalnya Watcher menganggap Watcher-Watcher akan menilai pengawasan yang selama ini dia lakukan. Tetapi Watcher-Watcher ternyata hanya mengamati Watcher saja tanpa ikut campur. Dengan demikian, Watcher terus-menerus menonton bumi sambil ditonton oleh Watcher-Watcher. Di bumi tanpa disadari oleh masyarakat, sebenarnya Kapten Amerika sudah digantikan oleh vampir sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dalam salah satu pertempuran di dekat Laut Utara, Kapten Amerika disergap oleh seorang vampir Nazi bernama Baron Blood yang menghisap darahnya dan kemudian menyamar sebagai dirinya. Berkat darah tersebut, Baron Blood memang mendapatkan kekuatan fisik super seperti Kapten Amerika asli. Selanjutnya, Baron Blood menggigit rekan-rekan hero Kapten Amerika dalam tim Invaders, yaitu Bucky, Namor, Red Raven, dan Toro. Sedangkan rekan Kapten Amerika yang berupa android, yaitu Simian Torch, tidak bisa diubah menjadi vampir, sehingga dibunuh dengan brutal. Dengan penyamaran sebagai Kapten Amerika, pada masa kini Baron Blood menjadi pemimpin Avengers. Berkat kekuatan dari darah Kapten Amerika asli, Baron Blood tidak memiliki kelemahan umum vampir. Misalnya dia tidak terbakar oleh cahaya matahari. Karena itulah tidak banyak kera yang curiga padanya. Meskipun begitu, sebagian hero berhasil mengetahui rahasia penyamaran Baron Blood. Namun mereka belum berani mengungkapkan rahasia ini ke publik. Mereka memilih bersembunyi dan membentuk kelompok rahasia yang disebut Outcast. Para anggota Outcast diantaranya adalah Dr. Druid, Elektra, Punisher, Power Simian alias Luke Cage, Hulk alias Bruce Banner, Dagger, Iron Paw alias Danny Rand, Mach 4, Ghost Rider, serta ada pula Speedball yang juga bergabung ke dalam Avengers sebagai mata-mata. Selain itu, Outcast meliputi pula para mutan yaitu Wolverine, Colobus, Psylocke, Beast, Iceman, Storm, Nightcrawler, dan Cyclops. Suatu hari Outcast merekrut dua orang yang berasal dari universe utama alias 616, yaitu seorang ilmuwan bernama Fiona Fitzhugh dan rekannya yaitu seorang mutan bernama Gibbon alias Marty Blank. Mereka berdua memang terdampar ke universe Marvel Apes. Kepada mereka, Outcast menceritakan rahasia tentang penyamaran Baron Blood sebagai Kapten Amerika. Outcast juga bilang Kapten Amerika yang asli saat ini belum ditemukan. Begitu mendengarnya, Marty teringat Kapten Amerika versi universe utama yang pernah terjebak dalam es untuk waktu yang sangat lama. Dia berpikir mungkin Kapten Amerika di universe ini juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan usulan dari Marty, Outcast pun berangkat menuju kutub utara dan melakukan pencarian. Ternyata di sana memang ada bongkahan es berisi Kapten Amerika. Dr. Druid mulai menggunakan sihir untuk mengeluarkan Kapten Amerika. Sayang sekali upaya ini diganggu oleh kedatangan Namor dan Red Raven. Dengan demikian terjadilah pertarungan. Dengan tubuhnya yang perkasa, Namor sempat membuat para hero kewalahan sampai akhirnya dia diserang oleh Kapten Amerika. Rupanya Dr. Druid memang telah tuntas mengeluarkannya dari es. Terbebasnya Kapten Amerika membuat Namor merasa terguncang dan memilih kabur saja ke air. Selanjutnya Outcast menceritakan segalanya pada Kapten Amerika. Namun
Namun mereka kemudian menyadari suatu masalah. Marty dan Fiona telah diculik oleh Red Raven. Outcast yakin mereka berdua dibawa kepada Baron Blood. Dengan dipimpin oleh Kapten Amerika, Outcast pun berangkat demi menyelamatkan mereka berdua dan menghadapi para vampir. Di markas Avengers, Marty dipukuli sebagai hukuman atas kematian Reed Richards. Sebelumnya, Reed memang berhasil mengetahui rahasia tentang Kapten Amerika yang sesungguhnya merupakan vampir. Sayang sekali, Baron Blood kemudian berhasil membunuh Reed, lalu menyalahkan kejahatan ini pada Marty. Para anggota Avengers sangat percaya pada Kapten Amerika, jadi mereka menganggap Marty memang pelaku pembunuhan Reed. Sementara itu, Fiona dipaksa oleh Baron Blood memakai teknologi untuk membuka portal menuju universe utama. Rupanya Baron Blood berambisi menaklukkan dunia yang baru. Karena sangat patuh pada Kapten Amerika, para anggota Avengers lainnya juga bersiap melakukan penyerangan bersamanya. Selain itu, mereka juga memang tidak keberatan melakukan penaklukan. Pada akhirnya, Fiona hendak mengaktifkan portal. Untungnya sebelum itu dilakukan, kelompok Outcast mendobrak masuk. Dengan demikian, terjadilah bentrokan. Di tengah baku hantam, Baron Blood melemparkan tameng pada Speedball. Namun tameng itu bisa ditahan oleh Kapten Amerika yang asli. Para anggota Avengers tentu bingung melihat ada dua Kapten Amerika. Sedangkan Baron Blood yang marah langsung menerjang Kapten Amerika. Dengan cepat, Kapten Amerika menghantam Baron Blood memakai tamengnya. Meskipun begitu, pertarungan masih berlanjut sebab muncul Invaders. Terhadap para hero, Invaders memberikan perlawanan yang sangat beringas sehingga terjadi baku hantam yang brutal. Di antara segala kekacauan ini, Speedball menyuruh Fiona mengaktifkan portal dan melarikan diri. Speedball berjanji akan melindungi pelariannya, tetapi Speedball justru menjadi tidak waspada sehingga Baron Blood mampu menggigitnya. Baron Blood sendiri dengan sengaja tidak mengubah Speedball menjadi vampir, namun Speedball akan kehilangan banyak darah jika dibiarkan saja. Dengan keadaan Speedball yang seperti itu, Fiona sebenarnya ingin membawa Speedball ke rumah sakit, namun dia tak sanggup menembus bentrokan yang masih berlangsung. Pilihan lainnya bagi Fiona adalah mencari penanganan medis di universe utama. Jadi Fiona nekat mengaktifkan portal. Perbuatan Fiona ini sesuai dengan keinginan Baron Blood yang langsung melompat untuk melewati portal. Untungnya Marty mampu menusuk bahu Baron Blood, lalu FX menembakkan energi padanya. Dengan demikian, Fiona bersama Marty leluasa membawa Speedball berpindah ke universe utama. Seusai kepergian mereka, baku hantam brutal antara para hero melawan Baron Blood dan Invaders terus berlanjut. Ujung-ujungnya bagian atas markas Avengers mengalami ledakan dahsyat. Dari puing-puing para hero bangkit berkat Susan Storm yang dengan sigap menciptakan pelindung energi. Para hero selamat terkecuali FX yang musnah karena berada sangat dekat dengan portal. Sementara itu, Baron Blood dan Invaders telah berhasil dibunuh, terkecuali Bucky. Tanpa diketahui para hero, Spider-Monkey menjerat Bucky dalam jaring dan menyembunyikannya. Sebab Spider-Monkey tahu Bucky adalah sahabat Kapten Amerika. Walaupun Bucky sudah menjadi vampir, Kapten Amerika pasti tidak mau Bucky mati. Di universe utama, Speedball selamat berkat mendapat penanganan medis. Di ruang perawatan, dia sedang berbaring. Di dekatnya ada Marty dan Fiona. Kepada Speedball, Fiona mengaku akan membuat lagi portal menuju universe Marvel Apes agar dia bisa pulang. Tak disangka, Speedball justru bilang ingin menetap di universe utama. Dia memang menganggap para makhluk di universe asalnya punya sifat yang terlalu kejam. Selain itu, Speedball sadar dirinya pasti dianggap sebagai pengkhianat oleh rekan-rekannya. Sebab dalam pertempuran dia menyuruh Fiona kabur. Speedball tidak ingin lagi hidup di dunia asalnya. Dia ingin menjalani hidup baru di dunia yang baru. Di universe Marvel Apes, para kera berambisi membangun lagi portal antar universe. Walaupun masalah vampir sudah dianggap tuntas, Avengers dan para hero lainnya tetap ingin mengakses universe utama karena berbagai alasan. Mereka masih ingin menaklukkan dunia yang baru. Selain itu, dulu sebelum mati, Reed Richards berpendapat bahwa solusi untuk
untuk memulihkan badan Susan Storm ada di universe utama. Ditambah lagi, Kapten Amerika berharap universe utama juga punya cara untuk mengubah Bucky agar tidak menjadi vampir lagi. Dengan demikian, para kera pun mulai bekerja sama demi membuat portal. Cerita Marvel Apes akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.